Selamat pagi, perkenalkan saya Krismanda dari kelas 11A. Di sini saya akan menjelaskan tentang case study yang ketiga dengan judul When Matrix Fail, Rebuilding Supply Chain Performance Architecture dengan case study di PT Pos Indonesia. Terdapat beberapa masalah inti dari studi berikut. Yang pertama, KPI yang digunakan apakah saat ini sudah benar mencerminkan strategi di perusahaan. Kemudian pengukuran yang ada apakah sudah mendorong perbaikan atau justru menciptakan silo. Yang ketiga, bagaimana membangun sistem pengukuran yang terintegrasi dari level operasional hingga strategis. Dan yang keempat, bagaimana cara untuk memastikan matriks menghasilkan action. Dengan beberapa asumsi, yakni on-time delivery-nya 88%, order fulfillment cycle time-nya naik menjadi 15%, freight cost per unitnya naik menjadi 12%, supply chain cost dari yang 9 supply chain cost menjadi 19% dari revenue, dan inventory turnover-nya turun dari yang awalnya 9 kali menjadi 6 kali. Lalu pengaplikasian ERP, TMS, dan WMS belum fully integrated. Serta KPI review-nya hanya dilakukan secara tahunan. Dari mapping score, plan, source, make, deliver, dan return, dijelaskan beberapa hal di antaranya. Pada plan, kita akan melakukan peramalan permintaan volume paket dan perencanaan kapasitas hub serta armada. Dari sisi source, di sini terkait pengambilan paket dari pelanggan dan juga proses penerimaan di outlet. Proses penerimaan paket di outlet. Lalu dari sisi make, terkait proses penyortiran dan konsolidasi. Dari deliver sendiri, ini terkait aktivitas last mile delivery serta penyerahan barang kepada pelanggan. Dan yang terakhir adalah bagian return, di mana hal ini terkait penanganan paket fail deliver, lalu juga terkait customer complaint handling. Identifikasi metrik pada setiap proses, di mana di sini terdapat beberapa atribut, yakni reliability, responsiveness, agility, cost, dan asset. Dengan identifikasi per masing-masing prosesnya, seperti yang sudah tertera dari plan dengan atribut reliability, contohnya adalah accuracy forecasting. Kemudian berlanjut ke responsiveness, yakni terkait time adjustment planning, dan dari agility terkait penyesuaian kapasitas, dari sisi cost, yakni biaya perencanaan, dan dari sisi aset berupa utilisasi kapasitas. Selanjutnya, dari proses source, yang pertama adalah ketepatan waktu pick up, lead time pick up, kemampuan menambah armada, biaya pick up per paket, dan utilisasi kendaraan. Dari proses make, kita dapat mengetahui akurasi penyortiran, kemudian waktu proses pada saat di hub, dan yang ketiga waktu penambahan shifting oleh tim pekerja operasional. Kemudian dari sisi cost kita bisa melihat adanya biaya sortir per paket, dan dari sisi aset adalah utilisasi hub. Dari proses deliver, ini terkait on time deliver, load time, lead time pengiriman, kemampuan menambah armada. Dari sisi ini armada transportasi, kemudian biaya freight, dan juga utilisasi armada. Selanjutnya pada proses return, yakni dari sisi reliability-nya kita bisa melihat terkait return rate, return cycle time, kemampuan menangani lonjakan kiriman yang return. Kemudian dari sisi cost yakni terkait biaya return, dan dari sisi aset yakni tentang usia paket retur kiriman tersebut. Dari pengujian bottleneck pada level 1 dan 2, yang pertama penurunan kinerja level 1 di mana reliability on time delivery-nya turun menjadi 88% dengan responsiveness cycle time-nya naik menjadi 15%.
Agility tidak terukur, tetapi gagal merespon pertumbuhan volume sebesar 22%. Sedangkan dari sisi cost, terdapat lonjakan supply chain cost sebesar 19%. Dan dari sisi aset, inventory turnover-nya di sini dari 9 kali menjadi 6 kali. Kemudian dari analisis level 2 dari sisi planning atau plan, adanya ketidaksesuaian capacity dengan pertumbuhan volume. Kemudian dari sisi kemacetan di hub yang menyebabkan peningkatan cycle time. Dari deliver ada kenaikan biaya freight sebesar 12%. Dan dari sisi return adanya keterlambatan reverse logistik sehingga kiriman tersebut eh, berlarut-larut berada di suatu hub dan belum dikembalikan kepada penerima. Dari kapasitas operasional di hub yang gagal mengimbangi pertumbuhan volume paket, akibatnya order fulfillment cycle time-nya membengkak menjadi 15%, yang menandakan proses sortir menjadi titik penumpukan barang paling kritis. Lalu pada ketidakefisienan distribusi yang menyebabkan penurunan OTD dari yang awalnya 94% menjadi 88%. Dan akhirnya mengakibatkan freight cost-nya membesar sebesar 12%. Penyebab utama dari seluruh kegagalan operasional ini menjadi petunjuk bahwa adanya kelemahan pada atribut agility akibat sistem ERP, TMS, dan WMS yang belum terintegrasi dengan baik. Sehingga di sini juga mengakibatkan biaya operasional melonjak tanpa adanya perbaikan performa. Di sini akan menunjukkan skor performance dashboard, di mana pada atribut reliability, responsiveness, agility, cost, dan asset akan dipasangkan dengan metrik dan current situation, target, serta risk. Ada reliability di sini adanya metrik dengan indikator perfect order fulfillment dan juga on time delivery. Di sini saat ini on time delivery-nya sebesar 88%, tetapi untuk target yang diciptakan sebesar lebih besar dari 95%. Resikonya high atau beresiko tinggi. Kemudian dari atribut responsiveness dengan metric order fulfillment cycle time, current situation-nya itu di angka 15% dengan targetnya 0%, risiko berdampak tinggi. Dari sisi atribut agility, terkait upside supply chain flexibility, current situation-nya tidak atau belum bisa diukur, namun targetnya adalah kurang dari 30 hari dengan resiko yang berdampak tinggi. Untuk cost di sini ada terkait total supply chain cost, di mana current situation-nya senilai 19% dengan targetnya di bawah 15%, berisiko tinggi. Dan pada sisi aset, yakni terkait inventory turnover, di mana current situation-nya di sini eh, sejumlah 6 kali dan targetnya adalah 9 kali. Dan juga dari eh, dashboard ini kita bisa mengetahui bahwa seluruh resiko yang diciptakan ini mengakibatkan resiko tinggi karena akan berdampak pada cost dari perusahaan tersebut. Gap analisis yang diciptakan dari sisi reliability yakni adanya OTD dengan target 95%, namun yang tercapai saat ini senilai 88%, artinya terdapat gap sebesar 7%. Dengan gap responsiveness yakni adanya cycle time 15%, lalu gap agility yang tidak mampu untuk menyesuaikan kapasitas terhadap pertumbuhan sebesar 22%, lalu gap cost sebesar 19% versus dengan benchmarknya atau targetnya itu kurang dari 15%. Kemudian pada gap aset, turnover-nya turun dari 9 kali menjadi 6 kali. Di sini ada beberapa pertanyaan reflektif. Dari 4 pertanyaan ini,
yakni perbedaan mengukur dan mengelola kinerja. Menurut saya, perbedaannya adalah jika mengukur itu hanya proses melakukan pengumpulan data untuk mengetahui hasil, sedangkan mengelola itu merupakan sebuah proses dalam pengambilan keputusan dari proses mengukur. Kemudian nomor dua, mengapa banyak organisasi memiliki KPI tetapi tetap underperform? Di sini karena adanya KPI antar unit yang tidak selaras, hal ini akan mengakibatkan keberhasilan KPI di satu unit itu dapat menghambat kinerja di unit lainnya. Dan yang ketiga, bagaimana menghindari KPI yang overload? Caranya dengan menyusun sebuah metrik secara bertingkat, yakni level 1 hingga level 3, agar dari setiap levelnya hanya fokus di indikator yang sudah relevan dengan wewenang tersebut. Dan yang keempat adalah apakah semua hal perlu diukur? Tidak semua harus diukur dan perlu diukur. Ukurlah sesuatu yang mempunyai dampak bagi perusahaan, karena dalam sebuah proses pengukuran tersebut akan membutuhkan waktu dan juga biaya yang besar. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi.